Tidak ada Siapapun dia, siapapun, coba Anda baca Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kenapa kau membentuk ilah dari manusia bernama Yesus? Betul, betul. Kenapa kau buat Tuhan dari Yesus, bentuk Yesus? Itu 10 hukum Taurat. Saya tidak menyalahkan itu. Kenapa kami Bagaimana Anda ini? Anda mengatakan Keluaran 20 nomor 3 itu Anda tidak salahi, Anda tidak menyalahi. Faktanya Anda menyembah Tuhan baru bernama Yesus. Gimana itu? Kami bukan menyembah Allah baru itu Yesus. Loh. Joget-jogetan. Dengar dulu biar salah paham ya. Bulan. Cubit-cubit. Mohon kepada Allah di dalam nama Yesus. Sebab itu hanya di dalam tipuan saja. Alkitab tidak Itu tipuan ada saja. seorang pun yang sampai kepada dia melalui Yesus. Jadi kami berdoa. Makanya muncul dalam pertanyaan nama Yesus. saya tadi. Hei, Makanya, saudara, muncul coba Anda pertanyaan dengar saya. Orang-orang para pendeta Dengar. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dengarkan saya, Bu. Anda mengatakan Yesus jalan, kebenaran, hidup. Yesus adalah jalan. Jalan yang ditunjukkan Yesus menuju ke Mikdas, bait suci. Oke? Sedangkan Kristen berjalan menuju ke gereja. Poinnya itu di situ. Dalam nama Yesus kami berdoa. Percuma kamu melakukan hal itu, percuma. Yesus tidak pernah menunjukkan jalan seperti itu. Yesus menunjukkan jalan menuju kepada sinagoge. Paham kau? Ya. Nah, Yesus ke sinagoge, kau akuin enggak? Ya, sekarang gini. Enggak, akuin enggak Yesus ke sinagoge? Yesus ke sinagoge kah, kemanakah dia? Itu Sakit ini. itu adalah tempat Ini yang sakit, dia ini kunjungi. sakit, mulai sakit dia nih, Itu mulai adalah sakit. tempat yang dia kunjungi. Iya. Nah, sekarang kata Yesus mampus, sudah selesai. Iklan dulu. Assalamualaikum, akhi. Oke, siap. Akhi Willy. Siap. Abang Zuma. Masya Allah. Malam ingin bertanya bagaimana caranya Ya. untuk Sebentar Apa, Sebentar untuk pencintaan. Kita bersyahadat. hibur penonton dulu di bawah ya. Ya, iklan dulu. Kita hibur penonton di bawah dulu ya. Nah, jadi teman-teman, kita sudah melihat lawak-lawakan ya. Malam ini saya mau bernubuat, asik ya. Berbuat dulu kita Bang Zuma ya. Iya, silakan. Boleh kalian rekam teman-teman ya. Izin Bang Billy. Nubuatan malam ini, tertawa riang seduhlah kopi. Pasal 87 orang gila, butir 1 bani babi. Dengarkan. Dari nenek moyangku pintar pakai stocking mini sampai nenekku sekarang menjadi joki motor GP dan sekarang menjadi top global pro player Mobile Legend. Tidak akan ditemukan satu dalil di kumpulan buku Oten Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan seperti Satria Baja Hitam ataupun Megaloman. Ingat, bahkan sampai kucing bersayap kupu-kupu tidak ada dalil tertulis 3 menjadi 1. Dan sampai labi-labi merayakan tahun baru kalian sesat dengan ajaran tipu-tipu. Isi Bibel buat jantung kalian kaget. Setelah kau baca otak kau merepet seperti nenekmu kiper yang terpeleset bergelut dengan kakek kau penari balet. Allahu Akbar, Masya Allah. Sampai Presiden Korea Kim Jong Un jadi kiper timnas Indonesia, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma cokor dan kuar-kuar, sok cerdas dan sok pintar, seperti orang gila mencari ketiak ular, pantaslah kau penghuni semak belukar. Di sini kau malah mumpuni akademis dan terukur. Ya, ingat. Di sini kau malah mumpuni akademis dan terukur. Beradablah dengan narasi teratur. Jangan seperti pembual Paulus yang melihat hantu jatuh tersungkur. Ingat, dan inilah teguran untuk kalian penyembah pagan. Saksikan dan dengarkan, karena paman kaisar mau kasih pemahaman.
kitab para nabi agama samawi, firman Tuhan original asli, percaya Tuhan Ehad satu sang ilahi, bukan penyembah Tuhan mati dihidupkan lagi. Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Oten selalu menentang Taurat, ketampol diam mati di tempat. Stay tune. Ya teman-teman yang di bawah sambil di follow ya akunnya Bang Juma yang ini ya, akun Gerunda yang ini di follow. Ini akun baru nih, kena tombak terus udah 4 nih, sama sekarang 5. Gimana bang? Sudah bisa bertanya awak bang? Silakan Bang, silakan. Sambil di follow ya akun Bang Juma yang ini teman-teman. Cemana syarat bersyahadat bang? Bisa di mana saja atau di tempat-tempat tertentu saja? Bisa di mana saja syahadat, karena syahadat itu kan mempersaksikan tiada Tuhan selain pencipta alam semesta ini. Itu syahadat, itu mempersaksikan, mengakui dengan keteguhan hati dan keseriusan bahwa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, pencipta yang maha suci lagi maha tinggi, dan Nabi Muhammad sebagai rasul utusan Allah. Kalau menurut sahabat awak yang sudah bersyahadat membutuhkan saksi minimal 2 orang. Apa benar itu? Nah, kalau itu terkait dengan legalitas. Anda datang mengurus, kemudian legalitas Anda mengganti KTP misalnya atau identitas yang lain, sedangkan identitas yang tertera di dalam kitab, di dalam tanda pengenal Anda itu adalah agamanya Kristen, maka pasti Dukcapil minta keterangan mana, keterangan bahwa Anda ini sudah mu'alaf. Maka dibutuhkan kemudian saksi yang lain untuk memberikan keterangan. Sama seperti ketika Anda bersyahadat di sini, kebetulan kami adalah lembaga, maka Lembaga Apologet Islam Indonesia akan memberikan identitas syahadat berupa sertifikat mu'alaf. Jadi itu menjadi alat untuk Anda mengganti identitas. Seperti itu, Bung. Saudara Panjaitan ini dari sekte mana? Awak dari Katolik. Katolik. Di Medan? Di Harapan Indah bang. Harapan Indah itu mana? Di Bekasi deh. Oh, Bekasi. Iya. Gereja Santo Albertus awak bang. Oh gitu. Pendeta atau apa? Tidak. Awak jarang-jarang ke gereja, sudah malas. Kenapa malas? Kenapa malas ke gereja, Bang? Dilema awak. Dilema awak. Dilemanya karena nggak pernah diajak nyanyi, suaranya pales. Cubit-cubitan. Nggak pernah diajak, Bukan seperti itu bang. nggak pernah diajak ikut paduan suara. Ajarannya bingung awak bang. Sebenarnya Bingungnya? sudah lama berpikir kalau menurut Islam seperti ini, kalau menurut Nasrani seperti ini. Jadi awak sudah lama bertanya-tanya seperti apa namanya, kalau kata ateis lah. Atau jangan-jangan Anda marah karena nggak pernah diajak joget di gereja? Tidak seperti itu. Oh gitu. Masih suka makan babi awak ini? Saudara ini? Tidak bang, tidak pernah. Nggak suka lagi? Bolehkah awak bersyahadat di sini? Boleh, tapi syaratnya ada. Coba tanya Bang Handi itu apa syaratnya Bang Handi? Apa itu bang syaratnya? Harus joget dulu. Joget. Iya. Bang Handi, syaratnya apa Bang Handi kalau ingin mualaf di sini? Bang Handi monitor. Ya, Atau monitor. atau jangan-jangan saudara ini malas nyetor perpuluhan kali. Itulah salah satunya bang. Nah, ketahuan sudah. Iya. Percuma juga, pun kan bukan suku Lewi itu pendeta, ngapain dikasih perpuluhan? Bang Handi, ini ada yang nanya nih, syarat untuk syahadat gimana? Oke, syaratnya Anda bisa kirim KTP Anda ke saya. Di foto aja dikirim, terus Anda nanti tanda tangan di atas kertas putih bersih. Ya itu, artinya kita bisa teleponan nanti. Oke, siapa bang?
Mau mengirim sekarang? Apa ditunda? Nanti dulu bang. Ya, oke, nggak apa-apa. Katanya mau syahadat. Kok syahadat itu nggak perlu takut, ngapain nanti? Nanti keburu mati. Panjaitan, kau di Pondok Ungu kah? Harapan Indah bang. Iya, Harapan Indah kan di dalam Pondok Ungu. Itu ada, di situ ada kapling itu, gereja berjejer. Sebelahnya gereja lagi. Lu pernah nggak ke gereja situ? Belum pernah bang. Lu nggak tahu lah. Lu bukan anak Harapan Indah. Untuk Albertus awak bang. Oh ya udah. Sekarang kamu masih menganggap Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Menurut awak utusan. Pesan. Berarti Yesus bertuhan. Betul itu. Hah? Yesus punya Tuhan bang. Iya, buktinya dia berdoa tuh kepada Tuhannya. Iya itu yang bikin awak bingung ayatnya. Ya berarti akalmu udah mulai berfungsi itu. Berarti kemarin awak goblok. Bukan blow on sih sebenarnya. Kamu terdoktrin akut. Jadi susah untuk berpikir. Sekarang ya udah bisa berpikir. Gitu bang. Oke bang, siap. Kamu usianya Oke, berapa? oke. Usia kamu berapa sekarang? 32 tahun bang. Udah 32, udah dewasa banget itu mah. Yang penting di sini Anda menyimak. Coba kamu tadi berpendapat mengenai diskusi tadi, beberapa orang bocor tadi diskusi sama Bang Yuma. Gimana pendapat kamu? Cemana bang? Bagaimana pendapat kamu? Kamu tadi monitor kan sepanjang berapa jam? Ada beberapa Oten tadi diskusi sama Bang Yuma. Gimana jawaban Oten itu tadi? Ya mungkin mereka belum menggunakan logika. Ya udah, silakan. Host disambung lagi yang baru naik. Ya, kita lanjut diskusi lagi Ya. Bang Panjaitan. Ini Awak izin turun dulu ya bang. Iya, Jennifer. Selamat malam Jennifer. Jennifer dibuka mute-nya, Bro. Jerry. Oh, Jerry. Jerry. Ya, Jerry. Ya bang, ya Kang. Selamat malam. Ya, malam Jerry. Bang Jerry dari Kristen apa dari Oten, Bang? Saya Kristen. Oh, Kristen bukan Oten. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau ingin ditanya, Bang? Enggak sih, saya sih bukan seorang Kristen yang paham juga Alkitab ya. Hmm. Bukan letterlet atau khusus untuk belajar Alkitab itu supaya letterlet dari satu ayat pertama. Ya dari nggak apa-apa Kejadian bang, sampai nggak Wahyu. apa-apa. Apa? Kami nggak menuntut Sorry itu ya, bang, nggak apa-apa. Enggak, Silakan. artinya gini, enggak sebentar dulu. Silakan Pak. apa yang. Jangan dipotong dulu. Ya. Tapi ya juga saya hanya mendengar aja dari percakapan-percakapan ini. Ya, saya juga bukan awam dan ahli, tapi senang juga ya kalau melihat Bro Zuma ini kalau berhadapan dengan Rudy Yohanes, ya berhadapan dengan yang lain-lain, saya rasa dengan yang selevel kalau yang dari dengan kami ya, saya rasa Zuma saya lihat sudah banyak KO lah, ya. Ah? Banyak yang secara apa lah udah terlalu banyak lah. Bang, bentar Bang, ini framing Bang. Bentar ya, saya luruskan. Saya sama Bang Juma itu dari zaman di Jumbang. Debat sama Rudy Yohanes itu bukannya sekali dua kali, udah puluhan kali. Gak pernah sekalipun Rudy Yohanes pulang membawa kebahagiaan, Bang. Pasti akan Selalu menangis. mencret. Bener nggak, Gurunda? Ya, paman. Iya, Paman. Mungkin dia orang baru, kasihan ya Stop orang framing, Bang. baru. Bang Jennifer jangan framing bang. Aduh abang itu. Bang Zuma ini levelnya. Paulus panggil. Selesai. Paulus takut sama aku bang, ketahuan dia.
Paus aja, yang penting ada translate-nya bahasa ini kan Latin. Paus sana tuh di Vatikan. Tapi Paus ada terlalu- harus translate-nya. Gini aja Bro Juma, kalau berani you buka deh. Saya memang nggak paham, tapi kepengen denger you debat terbuka dengan Esra Soru, Rudi Yohanes. Esra Soru 2 Karena saya kali lihat udah Anda lari udah dari berapa itu. kali dibal-bali sama Esra Soru. Gini Bang. Saya Esra lurusin Soru udah lagi. 2 kali malah Paham, kabur sekarang gini dari- aja deh, saya mau tanya nih. Ini mau tanya sama you ya. Saya mau tuh, saya orang awam. Stop dulu. Saya ngaku orang awam nih, saya tanya sama you ya. Zuma. Zuma, saya mau tanya sama you. Ya. Ini saya nggak paham ini. Ya, saya mau tanya sama you, nggak paham. Saya nggak paham ini. Ya, Ngomong apa? Saya Dari mau tanya sama tadi you, saya tanya, nggak saya nggak paham, saya nggak tahu. Kalau You kan saudara kamu kok. kalau saudara cerdas, jangan lihat person to person, jangan lihat di situ, jangan lihat oknum. Sejago-jagonya orang Kristen berdebat mengalahkan orang Islam, mungkin Islamnya nggak terlalu paham dengan Al-Quran dan tidak paham Bible. Seperti saya misalnya, Anda mengatakan saya berapa kali dibal-balin. Ya karena saya awam dalam hal Al-Quran, saya tidak seperti para ulama. Saya dikalahkan, wajar. Tapi bukan itu cara pola berpikir sebagai orang yang benar. Harusnya Anda duduk merenung, lihat Bible Anda sendiri, apakah itu firman Tuhan. Kalau masalah menang kalah itu hanya kepiawaian kemudian orang, kelehiannya kemudian memutar kata, menyusun kata. Dan kelemahan saya udah mengalami Yesus dalam hidup saya, Zuma. mengalami Yesus maksudnya gimana? Ya, saya mengalami Yesus dalam hidup saya. Saya pernah mendoakan orang kerasukan setan. Alamak, Matius Bener loh. Matius Sampai keluar muntah loh. Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu kan siap-siap aja digusir oleh Yesus. Kan Yesus mengatakan bahwa dia akan mengusir orang yang bermujizat pakai namanya. Karena sejatinya nama yang kau sebut itu adalah nama yang digunakan oleh setan. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21 Itu kan nomor 8. pernyataanmu. Itu kan pernyataanmu. Kalau Lukas- saya apa semua kamu Lukas jabarkan 21. seperti itu. Lukas 21 nomor 8 itu bukan perkataan saya. Itu perkataan Yesus menurut pengarang Lukas. Itu perkataan Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu dalil kitabmu. Jadi yang kau sembah selama ini, itu Yesus yang palsu. Bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli itu mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Yesus mengatakan apa? Aku diutus kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Jadi kalau ada Bani Israel yang tidak sesat, bukan untuk itu dia diutus. Hanya orang yang sesat dari Bani Israel Yesus diutus. Sampai situ paham? Tidak ada demikian diajarkan oleh Yesus. Matius 15 nomor Walaupun 24. dibilangkan demikian, Yesus mengatakan di dalam sebelum berangkat ke sorga, Yesus mengatakan, ya kan, pergilah kepada semua bangsa dan jadikan semua bangsa muridku. Oh, salah Anda. Itu bagaimana? Salah. Itu bukan Yesus, Yesus anak dalam Maria. prakteknya juga Itu berhadapan dengan orang dengan saudara Anda keliru di sini. Yesus. Itu bukan Yesus anak Maria yang berkata pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh Kok bangsa dikeliru menjadi gimana? muridku. Hei, saudara, Loh. itu adalah orang yang keluar dari kubur. Orang yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. tapi dia adalah berasal dari loh itu kamu putar balik. Makanya kamu di sinilah kelihatan kamu membuat sesat orang. Bahwa Yesus yang keluar dari Maria itu adalah satu kesatuan dengan Allah itu sendiri. Dia itu adalah firman. Oh, itu pemahaman Kamu saudara. kan sekarang muter balik kan Di mana semua Yesus ceritanya di mengatakan hadapan itu? publik. Di mana Yesus Oh, mengatakan betul. bahwa aku adalah firman? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Yesus aku adalah firman. Dan Oh, baca Mama Yohanes 1 ayat 1. Hei, Yesus itu adalah Tuhan. Hei, Terus sekarang Yohanes saya tanya. 1, dengarkan. Kau harus banyak belajar sama saya kalau begitu. Gini, dalam Yohanes 1 itu, Yesus nanti berkata di data nomor 37. Baru Yesus berkata dalam Yohanes 1. Sebelumnya, Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 30 Yesus berkata dalam Yohanes 38. Yohanes 1
nomor 1 sampai nomor 37 itu bukan ucapan Yesus dan juga bukan firman Tuhan. Jadi kalau kau mengatakan Yesus adalah firman di dalam nomor 1 itu ucapan Yesus, itu Anda pembohong. Tidak percuma Anda menjadi Kristen, karena Kristen itu identik dengan kebohongan. Paham ya? Nah, jadi coba Anda tunjukkan, sekali lagi saya kasih kesempatan, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku aku adalah firman. Silakan. Sekarang begini, kalau kamu mengatakan Yesus adalah, kamu tidak mengaku Yesus adalah firman, kan jelas dikatakan, ya, Yohanes 1 ayat 1, ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan dia menjadi manusia. Firman adalah itu jelas Allah. loh, di dalam 1 Yohanes 1. Dengar. Firman adalah Allah. Maksudnya apa? Kalam, sifatnya. Sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Mazmur 33 nomor 9. Oke? Yesaya 55 nomor 11. Itu kemampuan Allah tuh. Jadi Allah memiliki sifat, cukup berkata, cukup berkehendak, maka semua jadi. Itulah yang disebutkan Al-Quran. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Sedangkan Yesus, Anda boleh baca di dalam Yohanes 1 yang sama. Tapi nomor 14-nya, firman itu telah menjadi daging. Baru Yesus menjadi daging dalam perut ibunya, keluar dia menjadi manusia, barulah menjadi Yesus. Firman datang kepada Maria, Maria hamil. Itu firman, diantarkan oleh Gabriel. Itu firman. Apa itu? Kehendak Elohim, kehendak Tuhan datang kepada Gabriel. Kerjanya main tombak aja. Jerry, Yesus itu Nah, itu Anda putar balik manusia atau semua. firman? Dengarkan dulu. Anda putar balik semua. Jerry, dengerin bahasa Indonesia. Yesus itu firman atau Yesus itu manusia? Jawab dulu. Yesus itu firman atau Yesus manusia? Jawab. 1, 2, Moderator sambil mantau guru 3, di bawah. 4, 5, Mic-nya dibuka. 6, 7, 8. Firman Allah, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Berarti Yesus adalah manusia, betul? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa? Iya. Karena di dalam firman Saya Kristen, tanya, ya, anaknya Maria itu manusia atau firman? Anaknya Maria itu loh. jelas anak Maria memang manusia. Manusia. Oke. Apakah manusia ini adalah Tuhan? Masih mau kau datang besok? Sekarang saya tanya sama kamu. Jawab dulu Saya ini. balik sama kamu. Anak kamu manusia apa tidak? Radiator. Hah? Radiator, anaknya Maria ini yang kau katakan manusia, Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab dulu tuh. 1, 2, 3, 4. Anak Maria itu adalah Tuhan. Maria Tuhan. Anak Maria adalah Tuhan. Oke. Di dalam keilahiannya. Anak Maria adalah Tuhan. Sekarang saya tanya Ya udah cukup dulu, diam dulu. Kalau anaknya Kamu, Maria, dia lahir dari- dengerin, dia dari mana? dengerin. Bukan loh. Dengerin. Kalau anaknya Maria adalah Tuhan, di usia berapa Yesus mulai jadi Tuhan? Jawab. Di usia berapa Yesus mulai menjadi Tuhan? 1, 2, 3. Ya. Sekarang Yesus dari mulai di dalam kandungan itu adalah Tuhan. Dia itu dari roh. Oke, mulai dari kandungan adalah Tuhan. Diakui juga di dalam. Udah cukup, udah dijawab. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? 1, 2. Ya Allah itu sendiri. Kau jangan putar balik. Yang mana Tuhannya Maria? Bunda, menurut kamu tadi, Bunda Maria itu mengandung Tuhan. Saya tanya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? 1. Bahwa 2. Allah tidak bisa dibatasi oleh akal pikir manusia. Jawab dulu. Jangan kau. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Jawab.
Pokoknya kusiksa kau dalam kandungan Tuhanmu. Kusiksa kau sampai pagi. Siapa suruh lu masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa kau. Macet. Siapa suruh masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa lah kau. Ayo jawab. Siapa Tuhannya Maria? Host diblokir orang anak ini yang di bawah, host yang ketawa-ketawa diblokir, host yang ketawa-ketawa di bawah, host. Tolong, host. Kusiksa kau. Siapa suruh kau masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa kau. Siksa dia paman. Siksa dia paman. Siksa dia paman. Kusiksa kau. Moderator yang di bawah sambil dilihat ya Gurunda ya. Saya nggak bisa lihat ini soalnya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? A. Isi kandungannya. B. Di luar kandungan. Jawab. Siapa suruh lu masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa lah kau. Kugeser jantungmu. Dibuka mic-nya. Jennifer, mic-nya dibuka. Ada Banyumak datang. Banyumak, kugeser jantungnya dia Banyumak. Siapa suruh masukkan Tuhan dalam kandungan? Kusiksa lah dia. Ya, sebelum Gurunda open mic, mohon di follow dulu akun Gurunda yang ini ya. Ini akun baru lagi kayaknya ya. Iya Akun dong, baru udah persiapan 301. Sekarang aku tanya sama kau, Yesus yang kau kenal dalam Isa itu berasal dari roh apa tidak? Yesus itu yang kau kenal dalam Isa, apakah dia itu lahir dari hubungan seks atau dari roh? Roh Allah itu. Yesus melahirkan. Kau kan bisa mencampuri iman orang. Itu kan iman Kristen. Bang Handi harus Sebenarnya yang dimaafkan seperti kemudian ini. Bang Handi. Orang Kristen ini memang Tuhannya namanya Yesus. Tapi itu bukan anak Maria. Yesus yang dituhankan mereka ini itu adalah iblis yang datang kepada Paulus. Nah coba itu kau sudah menista Zuma. Oh, saya tidak Terus terang menista. saya bilang kau sudah menista, iblis dari Saya- mana? saya ti- Sedangkan dia saya adalah buktikan yang boleh. akan datang di akhir zaman. Saya buktikan boleh. Oh enggak. Enggak, saya buktikan boleh enggak? Bahwa yang kau sembah itu setan. Boleh enggak? Boleh enggak? Saya Tidak buktikan masalah Bang bahwa Jeffy, tidak masalah. Karena Yesus sudah bilang kan, banyak orang mengenalku tapi mereka tidak percaya. saya boleh enggak membuktikan bahwa kalian itu penyembah setan? Boleh enggak? Boleh dong. Banyak orang mengenalku tapi mereka Oke, tidak percaya. user. Yang keluar dari rahim Maria itu manusia, ayam, pohon pisang, malaikat, atau apa? Coba, kau jawab yang jujur. Manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ayo. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yang memberitakan Injil kepadaku bukan manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Beda toh? Beda kan? Beda antara Yesus Kristus anak Maria dan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Ayo. Itu di dalam perkataannya seperti itu. Kenapa dalam perkataannya seperti itu? Kenapa? Karena Yesus datang dengan sama Paulus di hadapan Paulus dengan kemuliaannya. Mama, dengan kemuliaannya. hei, kurang Karena dia apa sudah naik ke mulianya surga, Yesus? karena Dengar. karena setelah dia naik ke surga. Dengar. Pengakuan Yesus sendiri Yohanes 1 nomor 31, nomor 51. Ini kenapa Lalu saya sering sabar. Dengarkan saya supaya kau sadar. Yesus berkata di dalam Yohanes 1 nomor 51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat akan turun naik kepada anak manusia. Yesus mengaku kedatangan malaikat yang turun naik dari surga, turun ke bumi kepada anak manusia, Yesus. Itu pengakuan Yesus. Sementara Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, tapi penerima yang memberikan itu Yesus juga. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu bukti. Itu bukti bahwa yang kalian sembah bernama Yesus itu bukan Yesus anak Maria tapi setan. Itu bukti. Makanya konsep kau salah Zuma. Kok konsep saya Tuhan salah? tidak terbatas dengan akalmu. Yesus datang kepada Paulus. Ya, dalam keilahiannya. Ya, setelah saya Yesus tanya. itu mati, Saya Yesus tanya. naik ke surga, maka Paulus mengalami Yesus. Saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Dan satu lagi, Isa yang kau Oke, saya tanya dulu samamu. Percaya enggak kamu dengan ucapan Yesus yang mengatakan akan datang Yesus palsu?
Percaya nggak? Percaya nggak? Kami percaya. Nah, Kami percaya. mana Yesus palsunya? Mana Yesus palsunya? Mana Yesus palsunya? Itu belum datang. Hei, Sebab Yesus mengatakan datang Yesus palsu itu adalah pada akhir zaman. Enggak ada Itu dalilnya Yesus itu. mengatakan- Tidak ada dalilnya Yesus datang akhir zaman, enggak ada. Yesus mengatakan, dengar. Sebab, coba Eh, Anda baca dalam Lukas. Oke, saya bacakan. Anda yang harus belajar sama saya ya, karena saya netral, saya tidak butuh perpuluhan. Saya mengajarkan apa ada yang tertulis. Lukas 21 nomor 8, jawab Yesus. Ketika Yesus ini bertanya jawab, dia bertanya jawab dengan orang mana? Kutanya dulu samamu. Yesus bertanya jawab dengan orang mana? Loh, sekarang Enggak usah lu. Masalahnya bertanya dengan siapa? Jangan Yesus, dengar dulu konteksnya. Yesus berbicara dengan mana? Orang Kristen atau orang Yahudi pada saat itu? Kau jangan asal ngomong. Orang Kristen belum ada pada masa belum itu. ada, bagus, Tidak ada namanya Kristen pada masa Yesus. Pintar Tidak ada. sekali. Berarti Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Apa kata Yesus? Ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, ya Paman, bilakah terjadi itu? Kapan? Apakah tandanya? Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Yesus, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Ini orang datang di akhir zaman atau orang datang di zaman saat Yesus ada di sana? Itu untuk pada akhir zaman. Bahlul. Berarti murid Yesus masih hidup sampai sekarang? Itulah. Bukan. Kalau Anda berpatokan orang murid Yesus hidup sampai sekarang, kiamat, apa sudah kiamat pada masa itu? Tidak ada kiamat di sini. Semua orang menceritakan tentang kiamat. Tidak ada kiamat di sini, Balanda. Enggak ada. Di sini tidak berbicara mengenai kiamat. Anda percaya kiamat tidak? Tidak ada masalah kiamat di sini, Balanda. Ini dengar. Waspadalah supaya kamu di situ siapa? Dari zaman Yesus. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu di situ siapa? Kamu di situ adalah kami umat-umatnya. Nenekmu kiper. Itulah kau. Kenapa saya katakan kau itu Balanda? Karena kau itu suka merampas. Itu hak kepunyaan orang-orang yang hidup sesama Yesus. Kau ambil pula untuk kau, Balanda. Di otakmu itu rusak memang. Pengaruh babi, makanya kurangi makan babi, kurangi makan anjing. Itu merusak otakmu. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang yang seangkatan dengan dirinya. Kau bilang pula itu untuk kami. Kalau kau di sini ku sentil lidahmu itu. Sudah tua, mendekati kematian, masih juga menyesatkan. Di sini Yesus berbicara dengan orang-orang sesama dengan dirinya. Berarti penyesatnya datang pada zaman itu. Siapa yang datang kemudian pada zaman itu? Paulus. Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus. Yesus yang bukan anak Maria. Paham kau? Makanya di awal tadi saya katakan, Yesusnya ke sinagoge, Yesusnya ke mikdas, kamu ke gereja. Kenapa? Karena Yesus tidak mengenal kamu. Karena yang kau ikuti bukan Yesus yang ke gereja, yang ke mikdas ini, yang ke bait suci ini. Yang kau ikuti adalah instruksi Yesus yang setan, yang mengajarkan kau masuk ke rumah berhala. Paham kau? Makanya agamamu dengan ajaran Yesus itu bertolak belakang. Kenapa? Karena kau pengikut setan. Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kata Yesus. Setanlah yang menjadi Tuhanmu, kata Yesus. Kepada siapa Yesus mengatakan setanlah yang menjadi bapakmu? Kepada orang-orang yang menginginkan kematian dan mau Yesus itu mati. Itulah kalian. Oke. Sekarang kutanya samamu. Dengar. Sebelum Anda tanggapi. Kutanya samamu, jujur. Kamu mau Yesus itu mati menebus dosamu atau tidak? Jawab.
Kamu mau Yesus mati untuk menebus dosamu atau kamu mau Yesus jangan mati? Jawab dulu. Kena kau di sini. Kena kau di sini. Kena kau di sini. Kutanya sama. Karena itulah yang terjadi. Saya Bukan tidak keinginan tanya itu. kami. Yang saya tanya, kamu mau Yesus mati menebus dosamu atau kamu tidak mau? Sebab keselamatan itu dari Allah. Saya Dia tidak yang pakai. memilih. Hei. Semakin kau berkelit, semakin ketahuan kau pengikut setan. Pertanyaan saya, apakah kamu mau agar Yesus mati untuk nebus dosamu, atau kamu tidak mau Yesus mati menebus dosamu? Mana yang kau pilih? Berkelit sekali lagi, udah ketahuan kau itu. Berarti kau memang pengikut setan. Jawab. Macet. Jawab. Dari ini intinya itu di sini. Kehendak Allah, bukan kehendak Kenapa? manusia. Tolong kau Tidak ada tunjukkan, manusia tolong menginginkan Yesus mati. kamu tunjukkan di mana dalilnya Tuhan berkehendak agar Yesus dibunuh. Oke, perdebatan ini sekarang gini. Kalau Yesus yang kami kenal itu sesat, Mulai kemana-mana. Kau tuduh tadi Tuhan yang mau tunjukkan Yesus mana mati. yang benarnya, Tidak ha? bisa. sekarang yang benar. Kalian kan mengenal Yesus. Mengenal Yesus, lalu kalian Masya bilang itu Allah, perintah sahabat. Yesus. Barakallah Amira. Hah? Tunggu dulu. Yang mana yang benarnya? Tunjukkan mana Jangan benarnya. kemana-mana. Kami umat Islam tidak mau Yesus meninggal. Tidak mau Yesus mati. Oke? Karena tidak ada Tuhan Elohim meminta persembahan darah manusia. Paham? Dan kamu mau dosa-dosamu itu kemudian ditebus oleh Yesus. Pertanyaan saya minta Anda jujur aja. Apakah betul Anda mau Yesus mati menebus dosamu, atau Anda tidak mau agar Yesus itu mati? Anda tidak mau Yesus mati. Kehendak manusia. Mulai Kehendak manusia. inilah mulai kemunafikan itu muncul. Kubacakan dalilnya. Kubacakan dalilnya. Kubacakan dalilnya. Kubacakan dalilnya. Anda duduk cantik. Anda belajar gratis, ilmu gratis dari saya. Dengarkan. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Aku tahu, kata Yesus. Yesus berkata, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Elohim, Bapakku, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu si iblis. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami adalah Abraham loh Yesus. Yesus kemudian menimpali jawaban mereka. Jikalau betul sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi buktinya yang kamu kerjakan justru ingin berusaha membunuh aku. Padahal aku adalah seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Coba, kamu kerjakan pekerjaan iblis bapakmu sendiri. Jawab mereka kemudian, kami tidak dilahirkan dari sini loh. Bapak kami itu satu, yaitu Elohim, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Tuhanmu, Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, dan ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, ia dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Pertanyaan saya, kamu ini termasuk golongan orang yang mau membunuh Yesus agar dosamu ditebus, atau kamu tidak mau agar dosamu tidak ditebus? Konsekuensinya kemudian, dosamu ditebus, kamu masuk surga. Dosamu tidak ditebus, kamu masuk neraka. Kau pilih mana? Yang jujur, yang jujur. Maukah kamu dosamu ditebus, atau mau dosamu tidak ditebus? Jawab. Dari sini kita tahu kau itu anak setan. Malam. Kamu ini dari sini ditahu kau itu anak setan atau kau itu anak Tuhan. Coba jawab. Jawab. Kamu mau dosamu ditebus agar masuk surga, atau kamu mau dosamu jangan ditebus biar kau masuk neraka? Mana yang kau pilih? Jawab. Kena kau di sini.
mending kau diam atau kau lari dari sini daripada kau ketahuan bahwa kau anak setan. Kapan kau mengatakan aku nggak mau loh dosa-dosaku ditebus, berarti kau mau masuk neraka? Kau masuk neraka mau? Mau? Kau masuk neraka? Atau kau mengatakan aku mau loh supaya dosa-dosaku ditebus, berarti kau anak setan, karena yang mau Yesus itu mati hanya setan. Mana kau pilih? Anak setan atau menjadi penghuni neraka? Mana kau pilih? Sir, mana kau pilih? Bang Juma. Mana kau pilih, sir? Sir, mana kau pilih? Diam dulu kau Pendi, nanti kau di mute. Sir, mana kau pilih? Masuk surga? Mana kau pilih? Ditebus dosamu masuk surga atau dosamu tidak ditebus masuk neraka? Mana yang kau pilih? Pilihannya adalah Yesus penebus dosa dan dia adalah jalan keselamatan. Berarti kau anak setan. Berarti kau anak setan, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau membunuh aku. Sampaikan kepada semua. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau membunuh aku. Berarti yang mau dosa-dosanya ditebus itu adalah anak iblis. Ayo, Mas Imam kau datang besok. Makanya saya katakan kau itu penyembah Yesus palsu. Bang Juma. Kau orang lagi ngomong. Kau gak punya Pancasila kau Effendi itu. Asli. Siapa? Udah nggak Yusar, kau diam. Pokoknya kau itu sudah ketahuan, kau itu anak setan. Udah. Anak setan dibungkus. Kalau Anda menjelek-jelekan, dah, kau sudah jelek dari sananya. Kamu sudah hancur dari sananya. Kau sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah penebus dosa. Artinya Yesus harus mati untuk dosamu, kan? Artinya kau itu anak setan. Kata siapa? Kata Yesus. Iblisnya menjadi bapakmu dan kamu aku mati. Nah, sekarang giliran Anda, Saudara Effendi. Gejala awalnya gimana, kawan? Lanjut. Ya, sejak tahun berapa Anda kelainan? Iya, silakan. Iya, malam. Kelainan tahun berapa, Bang? Kelainan apa ini? Wow, Masya Allah. Kamu, pertanyaan saya, kelainan tahun berapa? Kita tahun 87. Bang. Oh, 87. Ya, kelainannya 87 ya. Oke, lanjut. Kelahiran ya? Iya, saya Kelahiran. tanya kelainan 8 berapa, tahun berapa? Iya, kelainan 87. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Gimana? Jadi untuk saya pribadi menilai Bang Juma, siap. Puji Tuhan Bang Juma sangat luar biasa hafal kitab-kitab Alkitab Injil ya. Kasih luar biasa. Bang di bala. Iya, makasih, Dik. Tetapi mungkin ya ini maaf mungkin bagi saya Bang Juma luar biasa banyak hafal firman Alkitab Injil ini. Curhat. Mungkin saya bentar. Ya, tapi saya tidak mau menghakimi. Tapi mungkin bagi saya pemahaman Bang Juma atau tentang mengimani Injil tidak seperti teman-teman kami Kristiani. Jadi bagi saya pribadi nih Bang Juma ya, maaf ya. Seandainya bagi saya pribadi, saya tekankan hanya bagi saya pribadi, seandainya pun kitab Injil kami itu telah tiada lagi di muka bumi, kami tetap mengimani Kristus kami, Bang Juma. Silakan, kan tidak ada yang larang, saudara. Justru saya menguatkan bahwa Kristen itu penyembah Yesus itu tidak salah. Tidak salah kalian menyembah Yesus, nggak salah itu. Karena memang iblis menginginkan dirinya disembah, nggak salah. Saya kan nggak pernah melarang kalian menyembah Yesus, itu nggak pernah. Bahkan saya mengatakan bahwa beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk dan jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu adalah Yesus kan, tapi Yesus yang bukan manusia. Itu betul itu benar. Karena iblis tidak bisa masuk ke Yahudi, nggak bisa masuk ke Islam, nggak bisa masuk. Satu-satunya jalan masuk jadi Kristen aja, gitu loh. Jadi gini Bang Juma. Bang, silakan. Jauh sebelum seperti ini kita banyak ya, ini maaf ya, banyak dari komang-komang dari Kristiani juga, dari saudara-saudara Muslim juga. Sebelum banyak debat-debat yang seperti ini, saya sudah. Jangan di-mute. Kalau di-mute kita mendengarkan siapa-siapa. Dibuka mulutnya, Bang. Jangan di-mute. Siapa yang nge-mute? Gak ada. Iya, jangan di-mute. Nah, jauh sebelum ada apologet dari kekristianian sendiri, dari apologet saudara kita Muslim, jauh sebelum ada apologet seperti ini,
Saya Iya. sering sih dengar-dengar yang seperti ini tentang membeda-beda isi Alkitab, termasuk ini maaf dari saudara-saudara seperti sekte Saksi Jehovah, saudara-saudara seperti kaum-kaum yang lain. Nah, jujur aja iman kami nggak akan pudar Bang kalau kita benar-benar mengikuti teladan apa yang Yesus. diajarkan oleh Kristus. Ah, bagus. Sekarang begini, saudara. Ia mengajarkan. itu aja, Dengar Bang. dulu, Bang, izin, Bang, saya dengar Saya dulu, nggak- saudara. Anda panjang lebar tapi cuman curhat. Gini, Anda menjadi teladan Kristus. Betul, Kristen itu meneladani Kristus. Kata siapa tidak? Karena Kristus datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus agar orang non-Yahudi menyembahnya. Maka Kristen penyembah Kristus. Sekarang permasalahannya adalah, apakah Kristus yang dimaksud itu anak Maria? Bukan. Mau sampai mati, Bible tidak ada, kau tetap menyembah Kristus. Ya emang, karena setan juga minta disembah. Silakan aja, nggak ada yang larang kok. Silakan Anda mati dalam keadaan menyembah yang sosok yang bernama Kristus itu, silakan. Neraka butuh penghuni. Percuma neraka dicipta. Percuma kalau tidak ada penghuninya. Dari awal. Ya, Dari awal nggak kan usah saya curhat. luar biasa. Saya sudah mengiyakan. Saya sudah mengiyakan. menghafal isi Kristen Alkitab. itu penyembah Tapi- Kristus. Yes, tepuk tangan untuk itu. Makanya Tapi Anda tertulis tidak di mengimani dalam Bang Matius. Juma. Makanya tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang Kristen diusir Yesus. Tidak percuma itu ditulis. Sia-sialah orang yang mengajarkan. Bukan tempat curhat di sini. Sia-sialah orang yang saudara. mengajarkan. Bagi kami Bang, kalau tidak langsung dari orangnya Yesus. sendiri Bang. Maksudnya apa? Maksud lu apa? Maksud lu apa? Hah? Kau uji ilmu pendeta dengan saya. Pendetamu yang paling hebat di Indonesia ini siapa? Bambang Nursona. Suruh hadapi saya, debat. Berani enggak dia? Kalian itu manusia-manusia yang sudah dihilangkan akal sehatnya. Beragama itu, ya, beragama itu kudu wajib pakai akal. Mana ada kitab suci bertentangan dengan akal manusia sendiri? Kan gila. Coba, bertentangan enggak kitabmu dengan otakmu? Gue tanya dulu. Bertentangan enggak kitabmu dengan otakmu? Bertentangan tidak? Bang, Ah. bentar Bang ya. Enggak, saya Gini tanya loh. dulu. Bertentangan tidak otakmu Seolah-olah dengan bahasa kita kitabmu? ini agak keras, makin lebih tidak tertarik Bang untuk mengikuti. Ya, saya ajaran-ajaran tidak orang butuh Bang. Anda, Karena saudara. dari Saya bahasa nggak aja butuh. kita tahu Saya sama tidak butuh Anda, saudara. Percuma. Iblis datang ke Adam dan Hawa juga Nah, halus. itulah yang kami cerminkan dalam Kristus. Bang. Oh, enggak. Kami hafal Kristen itu. Kami hafal. Kristen itu kami hafal. Itulah yang Kristen. ajarkan. Kami hafal Kami Kristen. diajarkan. Kami hafal Kristen. Kuburan-kuburan masih ada. Kuburan 40.000 jiwa belum dibongkar Bang, sampai hari nggak ini. harus berkata, Itu nggak dengan perlakuan harus dan buat-buat kelakuan suara. oknum yang bernama Kristen. Kuburan masih ada. Oke? Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1445 dari penjajahan Kristen. Dari penjajahan oknum yang beragama Kristen. Jangan ajari kami Kristen itu begini halus, Kristen itu lembut, Kristen itu kasih. Mau ku tampar kau pakai bakul nasi baru kau sadar. Tak ada lagi orang bisa kau tipu sekarang. Sudah ku kasih kau ruang, udah ku kasih kau kapling. Yesus Kristus yang datang ke Paulus adalah Tuhannya Kristen yang mengajarkan umat Kristen kasih kepada manusia. Yesus Kristus datang pada Paulus. Yesus Kristus mengajarkan kebaikan. Yesus Kristus datang pada Kristen. Tapi itu bukanlah anak manusia. Wih. Oh,
Host diblokir, host yang ketawa di bawah, host diblokir dulu, host. Aduh, parah ini. Ku nyanyikan kalau perlu. Ku nyanyikan. Saya akui Tuhanmu Yesus Kristus mengajarkan kebaikan kepada Paulus agar Paulus mengajarkan kepada non-Yahudi untuk mempertuhankan Yesus Kristus tersebut. Sayangnya itu bukan anak Maria. Itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Hei, Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Helail Bisakar itu dibuang masuk ke dalam kubur. Matius 12, 38 nomor 40. Yesus memberikan tanda angkatan jahat. Apa itu? Keluar dari kubur pada hari ketiga. Paham? Silakan dengan Tuhanmu Yesus Kristus itu, silakan. Silakan. Memang dia butuh penyembah-penyembah kayak kalian. Silakan dengan Tuhan kau. Tapi ingat, dengan Yesus anak Maria, engkau akan berhadapan. Diusir ke kalian sama anak Maria, diusir. Di mana tertulis? Matius 7, 22, 23. Ayo. Ayo tanggung jawab. Tanggung jawab, silakan. Kau butuh satu album pun kunyanyikan kalian. Mau lagu sinden, mau lagu Bugis, bahasa Batak, bahasa Yunani pun, bahkan bahasa neraka kalau kau minta ku kasih. Ya silakan teman-teman. Nanti dibilang penghujat. Oke. Ya lanjut. Andri, Kristen Muslim Andri, Kristen Muslim. Aduh, kena lagi Gurunda. Di tab-tab layar teman-teman terus diketik room edukasi sebanyak-banyaknya ya. Ini Gurunda udah berapa akun nih ya kena ya? Ini yang ke-12 nih, akun yang ke-12 nih. Ya, Sudah ke-12 kali nih. Masya Allah. Oh. tab-tab layar teman-teman. Oh, Masya Tip Allah. layar teman ya. Jadi bisa di hashtag teman-teman. Iya betul di hashtag room edukasi gitu. Hashtag edukasi. Kaisar, kau bisa Oh, bikin abangku. pantun. Kau Baik. bisa bikin pantun. Sebelum Bang Tapi kau masih Zuma kalah. naik, Kau belum sebelum bisa Bang Zuma bikin naik, lagu. ini kuku beri. Abang memang pembuat lagu, abang rocker ya kan, udah tahu di entertain. Bukan Bang Zuma itu tadi bikin lagu. Coba sekarang kau bikin lagu lah. Coba. Oh, saya ini syair bang ya. Gini, dengarkan teman-teman ya di tab-tab layar sekalian ya. Ya, Tuhan dikandung dalam kandungan sebelum menjelma jadi Tuhan-Tuhanan. Lalu Maria melahirkan Tuhan, merawat Tuhan dengan rasa kemanusiaan. Dinenenin, dimandiin, dicebokin, dikasih makan. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati kocak, ditangkap, ditelanjangi, diracun dan ditombak. Bahkan nasibnya tidak lebih terkutuk dari seekor kecoak. Hina, bau seperti hidup kotor di kandang ternak. Kitab Taurah Yahudi dan Tanak, 12 pintu gerbang surga berdiri tegak. Tertulis di atas suku Bani Israel yang berhak, 144.000 manusia masuk dengan penuh hak, kecuali Oten penumpang gelap enggak diajak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan. 18 iblis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan, kena prank Pak Ulus dan The Gang dan kawan-kawan. Al-Quran mengajarkan akal kami digunakan. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan memperkuat ukhuwah agama kami di keislaman, menjauhkan kami dari segala godaan setan. Apabila misionaris datang menawarkan beras, telur, indomie dan minyak makan, kami tidak tergiur dan kami tinggalkan karena iman kami tebal dari congor-congor menyesatkan. Stay tune. Ya. Duduknya. Mantap. Aduh, lo bagus itu. Bang Juma kemana, Lei? Kena report. Aduh, Bunda Rahma naikin. Jangan dulu Oh, naikin. penuh lagi. Atau gantian nanti sama Bunda Rahma ya, Gurunda ya. Saya turun aja kalau enggak. Saya turun aja host biar naik Bunda Bang Zuma. Aku mau dijadiin tumbal kah? Boleh. Siapa lagi? Ya. Okta, kau Kristen Okta? Bang Okta, mereka tuh pasukannya di bawah itu 6.000 kah penonton. Pasukannya di bawah itu mau nge-report. Iya. Okta, kau Kristen? Okta,
Ih, ini Okta ini. Gak ada telinga kah? Gimana Bang Billy? Gimana Bang Billy? Masuk. Masuk cocok Bang Billy. Allahu Bang Billy, Ada hari Sabat apa segala macem, tanah Torah, teman-teman. Cocok nggak? Bungkus. Apa Masuk itu? kan? Itu dia. Itu tadi nenen apa tuh nenen? Oh itu dia dilahirkan jadi manusia, dirawat dengan kemanusiaan, dinenenin, dicebokin, ya, dikasih makan, Nenen gitu tuh kan apa? lucu Tuhan. Nenen tuh apa maksudnya? Nyucu, Dikasih asi, nyucu. dikasih asi gitu loh. Nyucu, nyenyen mama. Bang Billy sambil nunggu ini, Bang Billy sambil nunggu Bang Juma, akunnya Bentar, terlalu ini banyak. Si Okta ini Muslim apa Kristen Okta? Iya, Okta. nggak ngomong nih Okta. Turunkan Turun aja lah. ya kalau nggak ngomong ya Okta ya. Kalau nggak ada suara mau nge-report turun aja. Minta naik lagi si user, nggak kapok-kapok dia. Nah, apa user? Apalagi udah belum ini telingamu kah? Pasien Bang Handi itu lagi naik lagi Bang Handi. Pejabat iblis. Ngapain ada pensiusan? Apa yang ada ujungnya? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wih Gurunda, berapa udah sehari ini? 13. 13 ini, masuk 13. Jadi gini teman-teman di bawah ya. Tadi ada yang bilang nantangin Isra Suruh ya. Nih lihat, ini saya dengar ya, dengar. Agenda pertama Esra Soju versus Bang Zuma. Ini kok suara mobil truk lo, lagi bawa mobil truk, udah dibawa aja lo. Kok diskusi sambil bawa mobil truk? Bang Billy, sedikit pertanyaan Bang Billy. Ada yang tanya nih Bang Billy, apa bedanya bait suci dengan bait Allah Bang suci? Bang Billy, silakan Bang Billy. Ya, kalau bait itu artinya kan rumah. Ya. Jadi kalau bait suci itu bait Hamikdash. Rumah suci. Kalau yang di utara itu namanya Betel. Nah, itu rumah Allah disebut Betel yang ada di Shikem, yang di sana di utara, Israel utara. Yang satu Beit Hamikdash, bait suci atau rumah yang suci itu di Yerusalem, itu bedanya. Jadi beda ya bait suci. Bait suci ini kan bahasa Ibraninya lah Heron. Kalau bait suci Naos ya. Kalau bait Allah ini Heron gitu ya. Itu Yuli ngorok ya, cantik-cantik kok ngoroknya gede kayak supir taksi. Saya sedang mengkaji ini. Masalahnya selama yang saya tahu bahwa Yesus ini nggak pernah datang ke bait suci gitu. Tetapi ke bait Allah gitu. Oke, bilang siapa ngorok ini ternyata yang cari cewek. Ya, cantik-cantik. Pamansa, kayak pamansa. Pamansam. Aduh dia goreng apa lagi si pamansang ini? Oh mama Astagfirullahaladzim. Dia goreng jagung. Astagfirullahaladzim. Nah ini bagus ini. Mudah-mudahan dia cerdas nih. Erin tapi laki-laki. Selamat malam Kristen Muslim. Assalamualaikum kalau Muslim. Erin, Diana. Kepencet dia. Oke, Bang, saya turunkan ya. Gyosa, Kristen Muslim. Saudara Gyosa, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Muslim ya? Oh, kita naikkan dulu Kristen Bang ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Zumanto yang pemakan ini ya, pemakan daging manusia ya. Sumanto. Selamat malam. Sumanto pemakan daging naik. Siapa naikkan tuh? Ya Allah ya Rabbi. Bernardo. Selamat malam. Bernardo Kristen. Bernard,
Tapi ngomong-ngomong soal Ezra Soru ya, Bang Kaisar, Ezra Soru tuh nggak tahu kalau Yesua itu